Harusnya sih bisa ya. Oke, bisa. Oke, kita mulai perkuliahannya. Mana nih? Stop share. Oke, ini materi hari ini cukup berat karena istilahnya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Saya mulai perkuliahan pertemuan ke-6 biopsikologi dengan materi sistem saraf. Ya, kita akan bagi dua materi sistem saraf ini. Jadi dua pertemuan hari ini, pertemuan ke-6 dan pertemuan pekan depan, pertemuan ke-7 serta ada praktikumnya. Untuk memudahkan kalian ya, praktikum itu juga nanti ada tayangan video, kalau nggak sempat hari ini nanti pekan depan, tayangan video dari YouTube untuk menjelaskan tentang brain ya. Dibanding pertemuan kelima, mungkin kalau menurut saya ini agak lebih mudah karena hanya biologi ya. Kita hanya membicarakan biologi dan ya terkait dengan psikologi yang fungsi otaknya ya. Tapi kita nggak lagi ngomongin fisika dan kimia seperti pekan lalu. Kalau pekan lalu kan kita ngomongin neurotransmitter, itu kan banyak banget zat kimianya gitu ya. Ketemu sama struktur kimia gitu kan. Walaupun saya nggak jelasin, tapi di slide di gambarnya ada gitu ya. Terus ada polarisasi itu fisika gitu ya. Jadi kalau pekan lalu itu tiga ilmu IPA ketemu semua gitu. Nah, kalau yang ini hanya biologi, jadi seharusnya lebih mudah. Tapi lebih susahnya karena memang banyak kita akan banyak kenalan dengan sistem saraf secara keseluruhan, nama-namanya, letaknya, fungsi-fungsinya, misalkan seperti apa gitu. Jadinya yang sulitnya seperti itu ya. Ini saya mau coba screen-nya dilebarin, di-full-kan satu layar. Kalau saya next, ganti nggak layar kalian? Ganti, Mbak. Ganti. Oke, berarti saya layar ini ya full ya. Karena suka nggak keganti, jadi saya nggak pakai full screen. Oke, ini keganti ya. Oke. Jadi kita akan ngomongin dulu sistem saraf secara definisi, secara umum. Ya, sistem saraf itu adalah sistem yang paling penting di tubuh kita. Dia adalah sistem yang mengatur seluruh sistem organ kita. Makanya disebutnya sistem koordinasi dan sistem koordinasi yang utama, yang paling utama, gitu ya. Yang pokoknya yang paling penting itu adalah sistem saraf. Karena sebetulnya kalau ngomongin sistem koordinasi itu artinya suatu sistem organ yang berfungsi untuk mengontrol, mengatur sistem-sistem organ lainnya pada tubuh manusia. Itu sebetulnya ada 3. Sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Nanti kita ketemu sistem hormon dan sistem indera setelah UTS. Ya. Nah, tapi 3 ini kedudukannya nggak sejajar. Nggak, sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera ini nggak sama letaknya, kedudukannya, ya, jabatannya. Yang paling tinggi posisinya adalah sistem saraf. Kalau kayak segitiga, sistem saraf itu yang paling atas gitu. Dia juga mengontrol, mengkoordinasi sistem hormon dan sistem indera. Jadi sistem hormon dan sistem indera walaupun juga termasuk sistem koordinasi, mereka juga dikoordinasikan oleh sistem saraf. Jadi sistem saraf itu kalau di perusahaan kan yang mengontrol perusahaan tuh siapa sih gitu ya? Misalnya direktur gitu ya. Nah, sistem saraf tuh direktur utamanya. Gitu. Sementara sistem hormon dan sistem indera direktur-direktur lainnya yang kedudukannya di bawah si direktur utama. Jadi nggak sejajar letaknya. Gitu. Ya. Pahami analoginya?
Nah, sistem saraf dibedakan menjadi dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat dibilangnya Central Nervous System ya, bahasa Inggrisnya atau disingkat CNS. Sistem saraf tepi, Peripheral Nervous System atau PNS. Bukan pegawai negeri sipil gitu ya. Kalau ngomongin PNS di biopsikologi, berarti adalah Peripheral Nervous System. Ya. Nah, yang warna pink, kalau di layar saya warnanya pink ya, kalian pink ya. Oke, yang warna pink atau merah ya, mungkin ada kelihatannya merah atau kelihatannya ungu, tapi kalau di layar saya pink tua ya, itu adalah sistem saraf pusat atau central nervous system-nya. Yang warna biru kayak kerangka, ya kayak kerangka karena memang bergerak, ya memang ada di seluruh tubuh kita nih ya. Ini adalah ikuti kerangka tubuh kita gitu ya. Ini adalah sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Ya. Kalau saya boleh analogikan lagi, sistem saraf pusat itu presiden dan jajarannya, menteri. Ya, presiden dan menteri-menterinya itu sistem saraf pusat. Sementara sistem saraf tepi itu gubernur, wali kota, ya. Misalnya yang gede ini misalnya ada gubernur nih, gubernur gitu ya. Terus kan bercabang lagi nih lebih tepi, lebih kecil lagi. Ini ada wali kotanya gitu ya. Lebih kecil lagi ada serabutnya, ada camat, lurah gitu ya, sampai RT RW-nya. Nah, itu sistem saraf tepi. Gitu. Ya. Artinya kalau sistem saraf pusat dia mengontrol semuanya satu tubuh kita ya. Presiden kan ya pemimpin tertinggi gitu ya. Dia ngatur semuanya gitu. Sementara kalau gubernur cuma satu daerah doang, satu provinsi doang gitu ya. Sama sistem saraf tepi juga gitu. Satu area tubuh kita doang. Areanya tertentu, udah spesifik masing-masing. Gitu. Ya. Gitu ya bedanya ya. Nah, kalau mau dilihat lebih besarnya lagi gambarannya coba kalian baca dulu deh.
Gimana? Oke, geser. Wah, baca. Oke, sistem saraf pusat yang tadi warna pink ini, ya seluruh yang ini, sama yang ini. Ya, jadi sistem saraf pusat, saya nyebutnya yang ini saya belum kasih tahu namanya ya. Ya harusnya udah tahu ya. Yang di atas ini adalah otak. Ya. Sistem saraf pusat itu dibedakan jadi dua, otak dan sumsum tulang belakang. Ya, otak dan sumsum tulang belakang. Itu sistem saraf pusat. Nah, kalau sistem saraf tepi dibedakan jadi dua. Bukan kanan sama kiri gini sih. Ada di kanan dan ada di kiri gitu ya. Tapi ini biar gampang aja sih nulisnya gitu ya. Otonomik. Otonom, itu bahasa Indonesia otonom dan somatik. Ya. Gitu. Nah, nanti kita lihat otak dibedakan aja jadi beberapa bagian gitu ya. Otonom dibedakan jadi beberapa bagian, simpatik dan parasimpatik. Somatik juga nanti ada yang somatik di wajah dan somatik di tubuh. Gitu. Ya. Jadi sistem saraf pusat, otak, nih kalau pembagian bagiannya ya. Sistem saraf dibedakan jadi dua, saraf pusat dan tepi. Pusat dibedakan jadi otak dan sumsum tulang belakang atau nama lainnya medula spinalis ya. Atau spinal cord. Otak dibedakan jadi tiga, otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Otak depan itu nanti dibedakan lagi jadi jenis-jenisnya, ya. Jadi otak besar dan otak kecil. Otak besar dibedakan lagi jadi otak besar bagian depan, lobus frontalis, otak besar bagian samping, lobus temporalis, kayak gitu-gitu ya. Jadi pembagian otak tuh detail banget. Kalau sumsum tulang belakang udah nggak ada pembagiannya lagi. Nah, sistem saraf tepi dibedakan jadi dua, somatis dan otonom. Somatis itu sadar, ya artinya sistem saraf itu bekerja pada saat kondisi kita menyadari itu. Jadi dan bekerjanya hanya pada saat tertentu. Ya, misalnya sistem saraf tepi somatis yang ada di indera penglihatan kita. Nah, itu pada saat fungsinya untuk menangkap cahaya gitu ya, untuk menginterpretasikan cahaya itu jadi apa, jadi warna atau bentuk apa gitu ya. Nah, itu kita tahu kita sedang mengerjakan itu. Ya. Dan itu bisa saja kita tidak kerjakan. Kalau kita lagi tidur, kita lagi menjamin mata, berarti nggak kerja. Gitu ya. Nah, tapi kalau sistem saraf otonom atau tidak sadar, maksudnya adalah bukan kerjanya berarti pas lagi kita nggak sadar, bukan kayak gitu. Tapi kita hampir tidak menyadari kerjanya, maksudnya adalah dia tidak perlu diperintahkan oleh otak, dia bekerja tanpa henti 100% 24 jam seumur hidup kita. Ya. Misalnya apa? Sistem saraf di jantung, sistem saraf di paru-paru, gitu ya, sistem saraf di pencernaan, kayak gitu-gitu. Ya. Itu yang nggak pernah istirahat. Gitu. Dan nanti dibedakan jadi simpatik dan parasimpatik. Mereka kerjanya berlawanan. Kalau simpatik misalnya meningkatkan denyut jantung, parasimpatik menurunkan denyut jantung kayak gitu misalnya. Ya. Nah, tadi sudah ngomongin pembagiannya, terus sekarang kita ngomongin mulai lebih spesifik. Pertama kita akan ngomongin pelindungnya. Karena sistem saraf pusat ini, sistem saraf terutama sistem saraf pusat itu sangat teramat penting. Kalau terjadi kerusakan maka akibatnya fatal, yang paling fatal gitu, bisa menyebabkan sampai kematian gitu. Maka pelindungnya itu banyak banget. Kemarin aja waktu kita ngomongin neuron sendiri sebagai sel saraf gitu ya, itu aja punya bodyguard sendiri kan, ya punya ganglion yang masing-masing neuron punya 10 asisten gitu kan. Nah, itu baru ya itu selnya. Apalagi ini sudah satu sistem organ sendiri gitu. Itu udah pasti pelindungnya banyak. Ya. Yang kita tahu apa pelindungnya? Tengkorak. Tulang yang paling keras gitu kan, tengkorak gitu. Terus
batang otak di sini itu dilindungi oleh vertebral sampai ke sumsum tulang belakang itu dilindungi oleh vertebrae ya, tulangnya. Makanya kita sebutnya vertebrata yang punya tulang belakang nih. Itu adalah kedua tulang yang paling keras karena dibutuhkan untuk melindungi organ yang paling vital. Ya. Gitu. Nah, kalau sistem saraf tepi nggak terlalu dilindungi. Ya. Karena ya dia harus menyebar kemana-mana nih. Kalau dilindungi agak susah gitu kan. Dia harus menyebar menangkap informasi misalnya di jari ini ada sistem saraf tepi. Pelindungnya apa ya? Pelindungnya cuma kulit. Gitu. Ya. Oke. Yang pertama kita akan bahas adalah otak. Bentar. Oke. Saya mau ngeliatin ya. Nih, otak tuh kalau dibuka resletingnya kayak gini nih pelindung otak. Tuh. Kalau dibuka banyak banget pelindungnya. Sudah rambut, kulit kepala itu juga kulit yang paling tebal ya. Terus tengkorak ya. Begitu tengkorak ada 3 lapisan nih, ada 3 lapisan pelindung otak namanya meninges ya. Yaitu duranoid, arachnoid, diameter. Ini kan tengkorak sini nih ya, bonnya. Tengkorak. Ini kan kulit nih. Terus lapisan-lapisan kulitnya nih aponeurosis, periosteum, terus itu tengkoraknya nih tulangnya, terus 3 lapisan meningesnya. Tuh. Terus di sini nanti ada barrier otak ya. Ada apa? Sawar darah namanya. Jadi ada darah yang berfungsi juga melindungi otak gitu. Terus neuron-neuronnya di sini neuron-neuronnya masing-masing punya penjaganya pribadi. Yang ganglion itu. Ya. Segitu banyak pelindungnya. Oke. Nah, tadi sudah saya sebutkan kalau otak adalah organ yang paling penting di tubuh. Kalau jantungnya berhenti, yang penting otaknya masih bekerja. Kalau kita lihat di rumah sakit, biasanya orang yang di ICU, di sampingnya ada monitor, itu ada beberapa grafik ya, grafik gerak otak, grafik kerja yang waktu itu kita sudah belajar di pertemuan kedua ya, di EEG, hasil EEG ya, EKG itu singkatan dari G-nya graf ya. Ya, grafik, pokoknya grafik kerja otak ya, itu EEG, terus EKG, grafik kerja jantung, dan pernafasan ya, grafik kerja pernafasan. Nah, itu kalau jantungnya sudah datar, gitu ya, sudah tapi otaknya masih ada grafiknya, berarti orang itu belum wafat, gitu ya. Masih bisa dipakai apa yang kayak alat pacu jantung itu untuk dia dibuat bergerak lagi, asal si grafik otaknya masih ada gelombangnya ya. Parunya juga sudah rata gitu ya, ada grafiknya rata garis lurus, tapi bisa selama grafik otaknya masih ada, dia juga bisa dikasih misalkan zat asam, alat bantu pernafasan kayak gitu. Artinya individu tersebut tetap dianggap belum wafat. Tapi begitu grafik otaknya yang sudah lurus gitu ya, maka nggak bisa lagi dibilang masih hidup. Otomatis semua kerja organnya berhenti, mau sadar tidak sadar berhenti. Gitu. Ya, jadi otak adalah organ yang paling penting. Tadi dia sudah saya jelaskan sistem koordinasi. Paling banyak butuh energi. Ya. Kalau dari sisi ukuran sih dia cuma 2% dari ukuran tubuh kita. Tapi membutuhkan energi 20%. 20% buat dia sendiri, 80% dibagi ke organ lain. Jadi paling banyak energinya. Makanya kalau kita habis belajar, capek, lebih capek, lebih lapar, ya, dibanding dibanding kalau kita lari-larian, paling banyak habisin energi. Ya, kalau pakai istilah kalian gitu ya, kalian berbaring aja, gitu,
kalian gabut aja otaknya udah kerja, ya kan? Kok otaknya kerja? Ya kan tetap aja kerja. Kan kalian gabut main HP misalnya, kan otaknya tetap harus kerja, memerintahkan bagaimana indera penglihatan kalian untuk melihat ya. Sambil dengerin musik berarti memerintahkan indera pendengaran kalian untuk mendengar, menangkap apa yang kalian dengar, gitu ya. Untuk nafas juga itu kan hasil kerja otak walaupun tidak sadar gitu ya. Tapi tetap itu otak juga bekerja, itu aja sudah menghasilkan energi. Apalagi kalau kalian berpikir gitu menggunakan sistem kognisinya, semakin banyak energi yang digunakan oleh otak gitu. Tapi jangan jadikan alasan ya, gue males mikir, kasihan otak gue, biar dia istirahat, bukan gitu. Ya nggak gitu ya. Kata Mbak Caca gitu kan ya. Terkali jadi meme juga tadi saya. Oke. Terus menentukan perilaku individu. Sejauh ini organ yang dianggap menentukan perilaku dan kognisi individu adalah terbukti. Ya. Memori, kognisi, perilaku, gitu ya, itu sejauh ini organ yang dianggap seperti bertanggung jawab dan sudah terbukti secara ilmiah adalah otak. Walaupun ada kemungkinan ada organ lain, tapi belum pasti. Ya, masih banyak perdebatan, buktinya belum cukup gitu ya. Yaitu jantung. Karena kan kalau pakai bahasa Arab gitu kan, atau pakai bahasa Inggris, bahasa Arab tuh kolbu, bahasa Inggris tuh heart, itu bukan hati ya, tapi jantung. Itu menunjukkan ke jantung. Ya, secara puitis dibilangnya hati, tapi padahal bukan hati. Terjemahan dari kolbu atau dari heart, you are my heart, itu bukan kamu adalah hatiku, tapi kamu adalah jantungku. Gitu. Ada yang bilang jantung hati, jantung aja, udah jantung. Gitu. Ada kemungkinan jantung juga berperan terhadap perilaku manusia dan memori manusia. Tapi buktinya belum cukup. Masih sedang dilakukan penelitian. Kenapa ada kemungkinan berperan? Karena dari berbagai kebudayaan atau agama gitu ya, banyak yang bilang jantung itu berpengaruh terhadap perilaku seseorang gitu ya. Misalnya kalau cerita di Islam gitu ya, waktu kecil Nabi Muhammad itu dibelah dadanya, terus dibersihkan kolbunya. Kolbu itu jantung, bukan hati ya. Jadi kalau ada yang ceramah terus hati, salah tuh. Dia nggak tahu, dia nggak tahu secara biologi itu seperti apa. Itu bukan hati, hati itu liver ya, nggak ada hubungannya. Nah, jadi yang benar adalah jantung. Gitu. Terus kan orang atau misalkan ada lagi kalau di Islam itu Allah maha membolak-balikan atau menggerakkan kolbu hambanya. Kolbu yang di situ juga disebut adalah jantung, bukan hati, bukan membolak-balikan hati, tapi membolak-balikan jantung. Karena memang jantung bisa bergerak, kan jantung itu berdenyut tuh dia bergerak. Kalau hati kan nempel gitu aja. Ya nanti kalian pas praktikum kita juga punya torso ya, punya bagian organ tubuh manusia. Dan yang bentuknya love itu jantung, bukan hati. Hati itu bentuknya segitiga. Segitiga ujungnya datar, apa atasnya datar gitu ya. Jadi itu lebih mendekati bentuk jantung. Gitu. Ya, jadi ya entah siapa yang menyalahartikan besi hati, harusnya itu jantung. Dan ya selain tadi dari sisi agama atau kebudayaan ya banyak kan nggak ngomong you are in my heart gitu kan artinya kan kamu di dalam jantungku gitu, maksudnya itu menunjukkan bahwa jantung berpengaruh terhadap perasaan manusia gitu ya kalau kita definisikan seperti itu. Selain itu semua ada peristiwa saya pernah ikut seminar neuroscience yang dihadiri oleh para dokter neurologi, ahli neuroscience se-Indonesia. 2016 atau 2000 ya, 15 2016 ya sepertinya. Nah, di situ saya mendapatkan informasi bahwa ada
penelitian sekarang sedang berlangsung sejak tahun itu ya, saya nggak tahu deh sudah sampai mana, saya belum juga searching lagi gitu. Penelitiannya seperti apa, sudah di mana gitu, yang berusaha meneliti bagaimana fungsi jantung untuk perilaku dan memori ya. Karena ya seperti biasa gitu, penelitian yang terkait dengan biopsikologi ini biasanya terjadi karena ada pemicu, yaitu ada korban. Ya, ada korban yang mengalami suatu kejadian kayak waktu itu PTSD ya, yang otaknya itu kepalanya kena batang gitu ya, kena batang logam masuk nembus itu kan akhirnya gara-gara peristiwa itu akhirnya diteliti fungsi otak tuh gini. Jadi fungsi otak tuh kerjanya nggak cuma satu otak itu kerjanya untuk semuanya di situ satu tempat, ternyata nggak ada area-areanya. Nah kan itu karena ada kejadian tersebut gitu. Nah, jadi peristiwanya adalah ada seorang anak yang dibunuh, tapi nggak ketahuan siapa pembunuhnya gitu. Pada waktu itu belum ketahuan siapa pembunuhnya. Terus keluarga korban menyetujui tindakan setelah diotopsi. Otopsi kalian tahu ya? Otopsi itu tindakannya seperti apa, tahu nggak? Otopsi itu untuk mengetahui, makanya ada nggak semua keluarga setuju keluarganya yang anggota keluarganya meninggal secara tidak wajar itu diotopsi ya. Karena otopsi itu mengeluarkan organ-organ dari tubuh si jasad. Pengen tahu nih, ini matinya kenapa? Itu keluarin jantungnya, terus ditimbang, terus dimasukin lagi gitu. Dan beberapa organ ya untuk mengetahui. Ya, saya nggak terlalu tahu pasti tekniknya seperti apa. Mungkin kalian ambil psikologi kriminologi gitu ya. Psikologi kriminal kayak gitu-gitu mungkin atau apalah, psikologi forensik ya. Untuk mengetahui lebih lanjut gitu. Kayak gitu intinya. Di otopsi itu berarti badannya dibuka gitu kan, terus diambil organ-organnya, ditimbang, diteliti apa segala macam, terus baru ditaruh lagi ke dalam tubuh si jasad, terus dijahit, baru dikuburkan kayak gitu. Nah, kan berarti organ jantungnya sudah dikeluarkan nih ya dari di tubuh si anak tersebut gitu. Terus keluarganya menyetujui atau entah saya lupa deh, entah menyetujui entah meminta bahwa jantungnya itu didonorkan saja. Didonorkan untuk anak-anak yang mengalami gangguan jantung ya, kayak gitu. Nah, akhirnya didonorkan. Itu tanpa jantungnya gitu ya. Jadi didonorkan ke anak yang baru, resipien, kita sebutnya si anak resipien. Nah, ya alhamdulillah anak ini sudah teratasi masalah penyakit jantungnya. Tapi sejak kejadian dia mendapatkan donor jantung itu, dia selalu dihantui mimpi buruk, yaitu dikejar-kejar oleh orang mau ngebunuh dia. Selalu orang yang sama. Kayak gitu. Akhirnya karena anak ini ketakutan ya, selalu mimpi buruk gitu, dia cerita sama orang tuanya terus kemudian, loh ini kenapa ya, ini kok bisa kayak gini orang tuanya. Ini kejadiannya setelah operasi. Ngomong sama dokternya, terus dokternya, yuk coba ngomong sama polisi gitu. Karena ini kan donor anak, ini kan jantungnya dari anak yang sudah meninggal karena dibunuh ya. Apakah ada hubungannya dengan pembunuhan itu gitu kan? Ada dugaan seperti itu. Terus akhirnya lapor ke polisi, terus ditindaklanjuti oleh polisi, ciri-cirinya seperti apa gitu kan. Terus sudah dikasih lengkap nih ciri-cirinya, terus akhirnya dicari tahu, dikejar gitu ya, ternyata memang itu adalah pelaku pembunuh si anak yang donor itu. Nah dari situlah para ahli, loh jantung ternyata menyimpan memori ya, kayak gitu. Nah, jadi sejak itu mulai penelitian bahwa bisa saja otak tidak bekerja sendirian untuk menentukan perilaku atau menyimpan memori manusia. Tapi ini belum ada penelitian yang menyeluruh tentang itu ya. Sehingga belum masuk buku-buku. Jadi kalian agak lebih beruntung kalau nggak nanti juga mempelajari lebih banyak pelajarannya ya. Kayak gitu.
Nah, terus jantung itu memiliki, jantung, kok jadi jantung lagi sih. Otak itu memiliki sel yang sulit beregenerasi. Kemarin kita udah bahas ya. Dulu bahkan dibilangnya neuron itu nggak bisa regenerasi, karena saking lamanya dia regenerasi ya. Tapi ternyata bisa, namun butuh waktu bertahun-tahun. Sementara sel lain regenerasi bisa hitungan hari, minggu. Gitu. Jadi karena dia susah beregenerasi, kalau dia sudah rusak, untuk proses penyembuhan, pemulihannya juga susah gitu. Jadi salah satu dokter kalau ngambil spesialis gitu ya, anak-anak FK yang spesialis itu paling jarang mengambil neurologi. Karena saya punya teman yang neurologi gitu ya, dia bilang ya itu paling susah deh, paling dikit yang masuk neurologi FK gitu untuk spesialis gitu. Karena itu paling susah, pelajarannya paling sulit gitu ya. Udah gitu, kemungkinan untuk memberi informasi ke pasien berita baik itu juga kecil. Ya, karena kalau sudah pasiennya mengalami kerusakan di area tertentu di otak, ya agak sulit sembuhnya. Bukan agak ya, sangat sulit sembuhnya dibanding kalau organ lain. Ya. Nah. Oke. Ini tadi pelindung otak ya yang sempat saya share sedikit. Saya udah lihatin gambarnya. Ya, ada tengkorak, ada meningis, ada cairan cerebrospinal, ada blood-brain barrier tadi yang saya bilang sawar otak. Tuh. Ini gambarnya. Begitu kulit kepalanya dibuka gitu ya. Terus isinya tuh kayak gini. Ya. Sini terus kalau mau apa namanya gitu ya. Bisa baca. Terus kalau ngelihat dari samping kayak gini ya. Ini udah kelihatan ada durameter tuh. Durameter itu yang paling luar. Ya. Jadi ini tengkorak, kita nggak akan bahas kulit dan bagian kulitnya gitu ya. Tapi kita bahas mulai dari meninges ini. Ada 3 lapisan. Durameter, arachnoid, diameter. Mungkin kalian agak asing dengan istilah meninges, tapi mungkin tidak terlalu asing dengan istilah meningitis. Ada yang tahu meningitis itu apa? Ada yang pernah dengar? Belum, Mbak. Belum. Meningitis apa meningis? Meninges dan meningitis. Kalau meningesnya kan mungkin kalian belum pernah dengar. Tapi kalau meningitis mungkin sudah. Ada yang tahu meningitis? Belum tahu, Mbak. Belum. Meningitis adalah penyakit infeksi yang terjadi pada meninges. Meninges itu lapisan ya, atau disebutnya selaput otak. Bahasa Indonesianya meninges itu selaput otak. Jadi bukan kulit kepala, di dalamnya lagi itu ada namanya selaput otak. Ya. Nah, kalau meningitis infeksi yang terjadi pada selaput otak tersebut. Ya. Misalnya kalau pernah baca berita Olga Saputra, yaitu meninggal karena meningitis, ya. Kalian tahu Olga nggak sih? Angkatan kalian udah lama ya. Oh, Mbak, Tahu taunya ya? sih dari situ, Mbak. Meningitis. Kanker ya, Mbak? Bukan kanker, infeksi. Oh, maaf, Mbak. Ya, nggak apa-apa. Ini kan kita lagi belajar ya. Terus Ashanti itu juga pernah kena meningitis. Terus Gugun Gondrong itu juga pernah kena meningitis, ya. Ashanti dan Gugun Gondrong sembuh ya, gitu. Atau misalnya pernah juga dengar kalau mau umroh, mau pergi haji harus vaksin meningitis, gitu ya. Nah, jadi itu tuh istilah kalau pernah dengar istilah meningitis dari hal-hal tersebut yang tadi saya sebutin ya. Nah, jadi
Ya, sebelum kenalan sama meningitisnya, kita tahu dulu meningesnya dulu. Gitu ya. Kenapa Olga meninggal misalnya ya? Karena meningitis, sementara Shanti dan Gugun Gondrong enggak. Nah, oke? Ya, bukan jawabannya bukan karena udah takdir Mbak. Iya, kita nggak ngejelasin dari situ ya. Iya bener sih udah takdir gitu ya. Umurnya emang hanya segitu, tapi bukan itu penjelasan ilmiahnya gitu ya. Nah, jadi meninges itu adalah selaput pelindung otak yang terdiri atas 3 lapisan. Durameter yang warna biru ini yang paling tebal, ya, paling luar, ya. Ini biru nih sampai sini gitu ya. Terus arachnoid yang di tengah dan diameter yang paling dalam, ya. Nah, durameter kalau kita lihat penjelasannya, dia dibilangnya lapisan yang tipis, padahal dia paling tebal, ya. Dia tipis kalau dibanding yang lain, dibanding tengkorak gitu ya. Tapi dibanding 2 lapisan yang lain, dia adalah yang paling tebal, kuat, ya, fleksibel, tapi nggak bisa di stretch, nggak bisa diregangkan. Ya. Arachnoid itu lembut ya, kalau ini kan kuat keras ya, kalau durameter. Kalau arachnoid itu lembut, spongy kayak spons gitu. Ya. Diameter itu lapisan yang paling melekat pada otak dan batang otak. Jadi dia nempel sama si otaknya, ya. Itu kalau di area otak, di area sistem saraf pusat ada 3 lapis. Tapi kalau di sistem saraf tepi, kalaupun ada selaputnya, walaupun nggak semuanya dilindungi selaput ya, tapi walaupun ada selaputnya, hanya 2 lapisan, durameter dan diameter. Ya, jadi dia nggak ada arachnoidnya, nggak ada yang lapisan tengah. Kalau ngelihat lebih lengkapnya, tuh jadi dia sampai ke dalam-dalam. Jadi lapisannya bukan di atas luar gini doang, tapi sampai ke dalam sini gitu ya. Nah, sampai sini. Ini biru-biru ini. Kalau yang ini kan yang merah di darah ya. Sampai sini. Itu ada. Nih kalau di insert diperbesar kan ada durameter, arachnoid sama diameter. Ini kan sistem saraf pusat masih ya karena susun tulang belakang. Nah, kalau tadi penjelasannya buat apa sih si meninges itu sebagai selaput otak? Sebagai pelindung otak supaya mencegah masuknya hal-hal yang tidak diinginkan ya di otak gitu. Misalnya apa? Bakteri, virus gitu. Tapi kan sudah berusaha dilindungi sedemikian rupa loh. Ya, dengan si selaput itu walaupun akhirnya tetap aja ada bolong, tetap aja bisa ada infeksi. Ya sama kayak tadi saya sudah berusaha sedemikian rupa gitu. Supaya kalian bisa ikut kuisisnya semua gitu, saya tungguin ya gitu-gitu, tapi tetap aja kan ada gitu. Nah, sama kayak gitu. Ya, jadi walaupun dia sudah berusaha dilindungi, tetap aja ada kejadian. Ya. Nah, masuknya bakteri secara cukup banyak ya, besar-besaran gitu pada suatu area di otak, terus dia ngegrogotin, dia makanin si meningesnya sampai bolong. Nah, itulah yang disebut dengan meningitis. Biasanya bakteri ya, ada juga sih virus, tapi kebanyakan tuh bakteri. Makanya kalau yang meningisnya karena virus divaksin, ya, gitu. Kan supaya nggak kena meningitis. Jadi ada bakteri, ada virus yang menyebabkan meningitis ya. Nggak kayak COVID kan, COVID jelas oleh virus. Tapi kalau meningitis itu bisa oleh virus, bisa oleh bakteri. Ya. Virus dan bakteri itu nggak gerogotin sampai bolong-bolong nih satu area. Misalnya kalau gugun gondrong, itu kenanya di sini nih, di area otak depan. Otak besar bagian depan, lobus frontalis. Terutama di area bahasa. Ya. Nah, itu dia sembuh, tapi karena meningitisnya lumayan berat, dia sudah sampai, kan ada 3 lapisan, dia sudah sampai masuk ke lapisan paling dalam, ya, sehingga merusak beberapa neuron, beberapa ribu ya, bukan 1, 2, 3 gitu ya, beberapa ribu sampai mungkin juta neuron yang ada di area ini, sehingga dia mengalami gangguan bahasa sekarang. Dia agak kayak susah ngomong gitu. Ya. Nah, Asanti kenanya di otak besar bagian belakang, lobus
oksipetal, ya. Tapi untungnya dia nggak sampai nembus 3 lapisan. Ya, saya nggak tahu deh ya, lapisan. Pokoknya area otaknya masih belum, atau kalaupun iya udah tapi masih dikit banget ya, mungkin masih ratusan lah, masih sedikit area sel sarafnya yang terkena gitu, yang rusak gara-gara ini bolong gitu ya. Nah, tapi waktu itu dia sudah terancam akan mengalami kebutaan akibat meningitis itu. Tapi untungnya sembuh dan nggak sampai jauh, nggak sampai dalam, nggak sampai banyak lah ya, nggak sampai merusak pusat penglihatannya ya. Lobus occipital ini bagian pusat penglihatan, gitu. Jadi kalau waktu itu misalnya dia sampai kenanya sampai rusak banget di sini, dia bisa mengalami kebutaan. Tapi alhamdulillah enggak. Nah, sementara Olga almarhum itu kenanya di sini, ya, kena di sinilah, di sekitar sini ya, itu di medula oblongata, ya, area pernapasan, ya kan area vital, makanya ya menyebabkan kematian, gitu, ya. Jadi di area sini nih ya, gitu, paham ya? Kalau penglihatan sama bahasa kan bukan area vital ya, bukan area vital untuk kehidupan. Tapi kalau pernafasan kan area vital. Itu yang sampai menyebabkan kematian. Gitu. Jadi bukan kanker ya, tapi kalau kanker kan pembelahan sel yang secara tidak terkendali. Kalau meningitis karena adanya virus atau bakteri pada selaput otak yang menyebabkan kerusakan si selaput otak itu, dia kayak ngegrogotin, makanin gitu si selaput otaknya sampai bolong, terus bisa nembus sampai si otaknya. Berarti ya kerusakan area otak tertentu, tergantung kenanya di mana. Kalau kenanya di meninges yang depan, berarti misalnya kayak gugun gondrong gitu ya. Kalau misalkan yang samping, misalnya di sini kan juga ada nih, samping misalnya, jadi mungkin bisa karena otak besar bagian samping ini fungsinya untuk pendengaran, maka bisa saja dia jadi mengalami gangguan pendengaran, bukan budak karena telinganya rusak terus bisa pakai alat bantu pendengaran, bukan gitu, nggak bisa pakai alat bantu pendengaran lagi, karena udah pusat pendengarannya yang rusak gitu. Telinganya sih nggak masalah, gitu ya. Terus kalau misalkan kayak contohnya Santi itu hampir mengalami kebutaan karena memang adanya di area penglihatan, gitu, meningitisnya, ya. Jadi bahaya ya, itu bahaya. Oke, paham ya. Terus kita juga ngelihat ada di antara piameter dan arachnoid, di piameter paling bawah kan, terus ada arachnoid, ini ada darah. Ya, disebut subarachnoid space, ini ada rongga, rongganya ini disebut cerebrospinal fluid atau CSF yang sebetulnya adalah darah. Ini darahnya, pembuluh darah. Cairan otak yang nganterin energi, nganterin glukosa ya, sampai ke otak untuk diubah jadi energi kimia yang digunakan oleh otak gitu kan, nganterin oksigen kayak gitu-gitu. Di sini Oke, ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya. Terus di sini ada, kalau dilihat dari depan ada the ventricle ya. Nah, ini kan arachnoidnya, ini diameternya, ini diameternya. Jadi kayak ada ruang ya, ventricle itu ya. Kalau kita lihatnya dari atas. Ya, ventricle atau sistem ya, ruang yang tadi itulah yang ada cairan cerebrospinalnya. Ya, otak itu lembut dan kenyal ya. Beratnya sekitar 1.400 gram. Ya, sekitar 1 kilo. Karena lembut tadi, karena kayak kenyal gitu ya, itu harus dilindungi dari benturan. Dan jadi dia nggak langsung nempel, tapi dia kayak ngambang di cairan cerebrospinal tadi. CSF itu cairan cerebrospinal fluid ya, gitu. Nah, terus karena lekukan-lekukan kan, kalau lekukan-lekukan itu kayak ada ruangan kosong ya. Nah, ruangan kosong itulah yang disebut ventricle. Tadi saya sudah bilang bahwa cairan cerebrospinal itu isinya apa? Darah. Ya, darah dan plasma darah. Terus
pembuluh darah yang memproduksinya namanya choroid plexus ya. Ada sekitar 125 mili total cairannya. Nah, tapi bisa saja terjadi hambatan dalam sirkulasi. Kan dia harus muter, kan dia pembuluh darah tuh dia muter. Nah, bisa aja ada hambatan. Misalnya kenapa? Ada tumor. Ada bagian dari otaknya jadi membentuk tumor gitu ya, kanker. Atau pembuluh darahnya pecah gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus atau kalau bayi ada kelebihan cairan cerebrospinalnya. Jadi yang bayi yang kepalanya gede itu yang harus disedot ya. Gitu. Nah, jadi atau namanya hidrosefalus ya. Jadi otaknya ada air, sefal itu kan otak ya. Jadi itu kelebihan air. Itu juga berbahaya karena bisa menghambat fungsi otak. Ya, tadi ada yang chat siapa? Oh, sebentar kecil, sebentar besar ya. Masih kayak gitu nggak? Sorry, thank you Aurelia. Halo? Sudah? Enggak. Sudah, oke. Ya ini tadi gambarannya si cairan cerebrospinal itu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya, lihat kita ada 79 slide. Ini baru di 18 ya. Banyak banget ya. Nah, ini makanya saya nggak bisa ngejelasin doang kayak gini. Saya makanya butuh alat peraga ya. Untuk kalian benar-benar lihat gitu. Oh iya, bentuknya seperti ini ya, gitu. Letaknya di sini ya, kayak gitu ya. Nah, kita kalau udah ngomongin struktur otak, habis itu ngomongin pembagiannya otak tuh. Ya, ini udah panjang banget di bagian-bagiannya ya. Banyak nih satu-satu kita bahas. Gitu. Dan saya nggak akan maksa sih, oh harus selesai sekian slide hari ini. Nah, sebisanya kita aja ya. Tuh. Yang penting kalian paham. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke struktur otak. Mbak, Yes. Mbak, saya mau nanya, Mbak. Ya, siapa nih nggak kelihatan? Raffi, Mbak. Raffi? Kan tadi katanya kalau penyakit meningitis itu harus disuntik meningitis ya, Mbak. Terus kalau dari virus itu harus dari vaksin. Nah, yang saya tanyain bagaimana cara mencegahnya dan pengobatannya selain disuntik itu apa, Mbak? Oh, maksudnya saya bukan pengobatannya, bukan cara disuntik ya. Disuntik tuh maksud saya divaksin ya. Sebagian besar meningitis itu karena virus ya. Makanya harus divaksin meningitis, tapi kita itu bukan vaksin wajib kita di sini. Kalau vaksin wajibnya Indonesia kan cacar gitu ya. Kalau kamu tinggal di Eropa, kamu nggak harus divaksin cacar gitu. Kalau kan gini loh ya, vaksin itu mencegah dan berusaha mengurangi dampak negatif dari si virus tersebut ya. Nah, itu tergantung keadaan. Misalnya saat ini kita semua wajib vaksin virus COVID karena virus COVID ada di sekitar kita. Gitu ya. Dengan kasus sebanyak ini sudah boleh dibilang ada di mana-mana, mungkin ada di dekat kita gitu. Makanya kan kita harus divaksin supaya mencegah kalaupun terkena COVID akibatnya tidak parah. Kayak gitu ya. Nah, tapi tidak untuk kasusnya meningitis, apakah kita perlu vaksin meningitis? Tidak perlu. Kecuali kita ke daerah Timur Tengah, ke daerah gurun yang terik gitu ya. Karena virus itu banyak hidup di sana. Kalau di daerah tropis kayak Indonesia, nggak banyak virusnya. Gitu. Jadi nggak perlu kita disuntik divaksin meningitis. Oke? Vaksin rabies. Saya pernah divaksin rabies. Kenapa? Karena saya pernah gigit anjing. Ya. Tapi kalau saya waktu itu tidak digigit anjing, saya nggak vaksin rabies. Itu pun itu pun kan saya
saya digigit anjingnya di bagian apa ya, ke punggung telapak kaki belakang tuh yang bagian kiri, apa sih namanya? Bagian belakang kaki ya, yang tahu kan maksud saya ya? Kalau kita pakai sepatu baru suka lecet, nah bagian situ tuh dari gigit anjingnya. Jadi dari arah belakang saya tuh anjingnya ya, di kaki kiri saya. Nah, virusnya kan berarti masuknya kalaupun itu ada virus rabiesnya itu kan dari kaki ya, dan virusnya perjalanannya lambat. Makanya saya harus segera disuntik hari itu juga, tapi ya lambatnya nggak lambat-lambat banget gitu ya. Dalam hitungan jam hari lah. Kalau besoknya telat gitu misalnya. Jadi hari itu juga saya disuntik karena virusnya itu menyerangnya otak, berarti kan dia akan jalan dari kaki ke otak nih. Saya disuntik di pergelangan di bahu ya, di bahu kiri supaya vaksinnya ada duluan, sistem antibodi tubuh saya akan menyerang si vaksin ini lebih dulu, sudah kenal vaksin ini dulu, jadi nanti si virusnya nyampe ke situ dia sudah dilawan, jadi dia nggak sampai akan ke sistem saraf pusat saya, begitu mencegah itu, gitu. Nah, terus vaksin anti rabies itu ada 4 ya, vaksin anti rabies 1, 2, 3, 4 ya. Saya waktu itu disuntiknya VAR 1 dan VAR 2. Nah, kata dokternya untuk VAR 3 kata dokter di rumah sakit X itu saya harus disuntik VAR 3 dan VAR 4 2 minggu kemudian. Ya. Vaksin rabies itu cuman ada di 2 rumah sakit di Jakarta. Rumah sakit X itu sangat jauh. Jakarta Utara gitu ya. Sehingga saya mencari rumah sakit yang lebih dekat ya. Yang ada di Jakarta Pusat, rumah sakit Y saya datangin. Ternyata dokter di rumah sakit Y itu bilang, saya nggak perlu disuntik VAR 3, VAR 4, karena tidak ada kasus rabies di Jakarta. Dan anjingnya memang masih hidup. Karena kan kalau anjing yang kena rabies, setelah dia menggigit, dia nggak lama kemudian dia mati. Ya, nggak sampai 2 minggu dia udah mati. Karena anjing itu masih hidup, dan tidak ada kasus rabies di Jakarta. Dibilangnya ya kalau kamu ke Bali, kamu ke Medan, iya gitu. Itu banyak kasus rabiesnya ya. Kalau di Jakarta kan nggak ada kasus rabies, jadi nggak perlu VAR 3, VAR 4. Jadi malah jadi nanti bahaya gitu. Nah, itu artinya saya tidak membutuhkan vaksin anti rabies lagi gitu kan. Nah, jadi kapan sih kita divaksin ya? Kalau memang membutuhkan, nggak semuanya kita harus vaksin ya, gitu ya, enggak. Gitu. Ya kalian nggak ada yang divaksin rabies kan ya, karena nggak ada kasus kalian bikin anjing misalnya kayak gitu. Kalian belum ada keinginan ke Timur Tengah kan, apalagi tarik ke Timur Tengah terus harus ya kayak orang pergi haji atau umroh kan ada di luar gedung ya, ada di area terbuka gitu, akan terkena panas matahari secara langsung yang kemungkinan besar ada virus meningitisnya gitu, makanya wajib divaksin meningitis gitu. Apalagi kalau memang sedang ditemukan kasus meningitisnya banyak di sana, itu berarti wajib gitu. Tapi kalau selama di Indonesia karena memang tidak ada bukan habitatnya si virus tersebut ya, jadi kalaupun ada nggak banyak ya kita nggak perlu, dan tidak menyebar gitu kan, tidak mewabah ya kita nggak perlu divaksin meningitis gitu. Paham ya maksud saya ya? Orang bule tinggal di Eropa, tinggal di Amerika itu nggak ada wabah cacar. Nah, di mereka gitu ya saat ini gitu ya. Jadi mereka nggak divaksin cacar. Virus cacar tuh bukan habitatnya di sana. Tapi kalau di Indonesia ini habitatnya. Maka kita waktu kecil divaksin cacar gitu. Ya. Atau misalnya vaksin AIDS ada nggak? Ada vaksin AIDS. Tapi perlu nggak kita vaksin AIDS? Ya kalau kita nggak free sex, ngapain kita vaksin AIDS? Kalau pasangan kita nggak free sex, ya nggak perlu juga kita vaksin AIDS. Tapi kalau kita ternyata melakukan free sex atau pasangan kitanya sih setia gitu ya, kita sih nggak free sex gitu, kita nggak gonta-ganti, tapi pasangan seperti itu. Nah pasangan bisa menularkan ke kita kan, nah berarti kita harus vaksin AIDS gitu. Paham ya? Jadi bukan berarti vaksin itu harus dilakukan, tergantung keadaannya. Kalau memang sudah semacam kayak COVID kayak gini, ya harus, wajib gitu. Gitu ya. Terus penyembuhannya
eh, macam-macam ya, tergantung. Ya intinya sih ya memang nggak setahu saya ketiga artis tersebut dirawat ya. Jadi kalau sudah kena meningitis itu nggak bisa rawat jalan, rawat inap gitu ya. Dengan berbagai macam obat yang fungsinya untuk antivirus, membunuh si virusnya gitu. Dan kalau agak lebih parah mungkin mengambil jaringan selaput meningitisnya supaya tidak menyebar. Gitu. Pengobatannya seperti itu. Oke, bisa dipahami Raffi dan teman-teman ya? Iya Mbak, terima kasih Mbak. Oke. Selanjutnya kita ngomongin struktur otak. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, kalau ada kaca gitu ya, ada semacam kaca ngotong otaknya, gitu ya. Kalau diibaratkan, maka akan terlihat gambar otak yang seperti ini, kebagi dua kayak gini. Yang warnanya gelap, namanya gray matter. Biasanya kelihatannya abu-abu ya kalau di gambar, makanya namanya gray matter. Yang warna putih, white matter. Ada pendapat yang menyatakan gray matter itu adalah area otak yang terisi oleh pengetahuan, oleh wawasan gitu ya, oleh memori gitu. Ya, karena semakin gelap berarti semakin gray gitu, semakin neuronnya itu banyak di situ. Kalau yang putih neuronnya mungkin bolong-bolong, mungkin kosong, nggak terisi oleh informasi, nggak terisi oleh memori, kayak gitu. Ya. Nah, terus kalau dilihat dari samping atas, lekukan-lekukan otak itu ada namanya nih. Yang pertama adalah otak tuh kan kayak kebagi dua kayak gini ya. Longitudinal fissure namanya ya. Apa lekukan yang membaginya? Tuh nanti penghubungnya ada namanya lagi, bagian-bagiannya ada namanya lagi gitu ya. Terus ada sulcus dan gyrus. Ya. Kalau lihat dari samping, sulcus itu yang lekukan ke bawah ya, lengkungan ke bawah gitu. Sementara kalau gyrus yang lengkungan atas. Ya. Gitu. Itu perbedaannya. Oh, saya ulangin ya. Dulu ada pernyataan yang pernyataan ini cukup viral pada zamannya ya, yaitu orang yang kepalanya besar, artinya otaknya besar juga, berarti dia orang yang pintar. Tapi kalau orang yang kepalanya kecil, berarti otaknya juga kecil, yang di dalamnya juga kecil kan otak ya di dalamnya, berarti orangnya nggak pintar. Ya, ada pernyataan seperti itu. Karena sampai dimanfaatkan oleh Nazi untuk menyeleksi ya namanya apa ya, menyeleksi orang-orang Jerman berdasarkan ukuran kepala. Jadi ada ukuran kepala tertentu gitu ya, diukur nih diameter kepalanya, misalnya berapa? 30 cm misalnya. 30 cm ke atas boleh hidup. 30 cm ke bawah dibunuh. Kayak gitu. Gara-gara ini orang nggak pinter kayak gitu. Ya. Udahlah daripada ngerugiin negara kan, kekejaman Nazi seperti itu ya. Salah satunya. Nah, ternyata pernyataan yang viral pada zaman itu sampai jadi bahan untuk menyeleksi manusia gitu ya oleh Nazi, ternyata salah kayak gitu ya. Jadi tuh ya Nazinya salahnya double gitu, salah dalam membunuh dan salah informasi juga gitu. Ternyata salah tuh. Gitu. Tidak ada kaitan ukuran kepala, ukuran otak dengan kecerdasan. Ya, jadi mungkin orang tua kalian dulu atau siapa dulu, wah kalau ngelihat bayi gitu baru lahir, wah kepalanya gede nih anak nih. Ya, tuh dahinya lebar nih, jenong nih gitu, wah pinter nih anak gitu. Nggak ada hubungannya ya gitu. Itu sudah terbukti salah. Jadi kecerdasan manusia tidak berkaitan dengan ukuran kepalanya atau ukuran dahinya. Ya. Yang hubungannya apa? Hubungannya adalah tadi semakin banyak
gray cell-nya. Artinya semakin banyak neuron yang berfungsi menyimpan informasi. Semakin banyak kerutan atau lekukan, ya, bukan kerutan ya, lekukan struktur otaknya ini, sulcus sama gyrusnya. Sulcus dan gyrus itu terjadi karena banyaknya neuron yang tersambung. Yang neuron itu tersambung karena ada memori yang terisi di situ ya, kayak gitu. Jadi dia bekerjanya lebih cepat gitu kan, karena banyak tuh saling nyambung gitu. Oke, gitu ya. Terus, nah ini struktur otak, kita lihat ada 3 bagian utama, otak depan, forebrain, otak tengah, midbrain, dan otak belakang, hindbrain. Midbrain dan hindbrain dinamakan juga batang otak atau brainstem. Ya, jadi digabung nih namanya brainstem. Ya, midbrain dan hindbrain mamalia termasuk manusia itu kecil, tidak terlalu berkembang walaupun ada fungsinya, walaupun ada tapi tidak terlalu berkembang dibandingkan kelompok hewan lainnya. Ya, yang paling berkembang, yang paling besar adalah forebrain. Gitu. Ya. Nanti forebrain dibedakan jadi 2, telencephalon dan diencephalon. Midbrain ada 1, mesencephalon. Jadi telencephalon yang paling besar nih, yang warnanya kuning apa krem muda ya. Diencephalon yang krem tua, midbrain, mesencephalon yang pink. Ya, hindbrain ada 2, metencephalon yang ungu tua, mielencephalon yang warnanya biru. Gitu. Kalau di gambar ini. Terus forebrain tadi saya udah bilang dibedakan jadi 2, telencephalon dan diencephalon. Telencephalon ini paling banyak nih, paling gede tadi kan kita lihat. Dibedakan lagi jadi cortex cerebrum, ganglia basal, dan sistem limbik. Cortex cerebrum atau kita sebutnya biasanya adalah otak besar, ya, dibedakan jadi 4. Lobus frontalis, otak besar bagian depan nih, dari mata kita sampai 2 jari nih sini, ya. Ini 2 jari dari atas mata, dari sini sampai ke atas sampai sini. Ini forebrain, ya. Nah, makanya kalau pakai helm, saya mengingatkan diri saya dan kalian juga, ya, jangan cuma nempel di kepala nih sebetulnya, tapi harus bisa sampai setidaknya sampai sini, ya, helmnya dipakainya sempurna. Kenapa? Karena ngelindungin yang bagian depan. Forebrain itu fungsinya paling banyak, ya, untuk kognisi terutama, pengambilan keputusan, problem solving, atensi, ya, kontrol emosi, itu fungsinya lobus frontal. Nanti kita lihat. Terus lobus parietal yang samping kanan, lobus parietal yang atas, yang sini lobus parietal. Terus lobus temporal yang samping kanan kiri dekat telinga, dan lobus occipital yang bagian belakang. Ya, makanya kan kalau orang kalau jatuh ke belakang bisa buta, ya karena memang lobus occipital itu adalah pusat penglihatan. Masing-masing. Diencephalon ada talamus dan hipotalamus. Hipotalamus itu berhubungan nanti dengan sistem endokrin, gitu ya. Terus midbrain otak tengah ada tectum tegmentum, ini nggak terlalu banyak fungsinya di manusia, hanya membantu. Misalnya pusat penglihatan itu di occipital, tectum dan tegmentum membantu occipital, itu aja. Ya. Metencephalon ada dibedakan jadi cerebellum dan pons. Cerebellum itu otak kecil, belum besar, otak kecil berarti gampangnya ingatnya kayak gitu, ya. Mielencephalon itu medula oblongata yang kita bilang olga karena tadi itu saya disebut, ya. Oke. Nah, ini forebrain. Saya minta kalian biar kenalan lebih lanjut. Ini kan juga sudah jam 4 ya. Daripada kalian pusing, dan karena saya juga agak susah menjelaskannya kalau nggak dibantu sama kalian dengan membuat tugas. Sudah ada tugas individu belum sih? Lupa. Belum ya? Nah, tolong buat tugas individu. Buat tabel ya, divisi utama sistem saraf pusat. Ada 3 ini. Subdivisinya ini ya, dibikin ini kan ada garis-garisnya ya, ada struktur terpentingnya ini, ada lobus, ya lobus cuma ada ini 4, ini yang ada lobusnya, yang bawah-bawah nggak ada lobusnya ya. Terus tambahkan di sini satu lagi kolom
Oke. Bikin di terserah mau di Excel, mau di apa kayak gitu ya. Tapi kalau bisa jangan kupas, karena nanti saya tahu gitu ya. Jangan cuma kupas, tolong tulis. Atau kalian mau tulis tangan deh. Saya minta kalian tulis tangan deh, biar semuanya kerja. Kalau nggak nanti tinggal kopas-kopas aja, tinggal minta temennya. Kenapa kalau enggak? Ini bukan buat saya ya. Saya nggak penting itu saya bikin itu, kalian bikin itu buat saya gitu. Tapi ini buat kalian ya, supaya pada saat saya ngejelasin minggu depan tentang core brand dan macam-macamnya itu, kalian nggak cuma dengerin doang ngantuk ya, dengerin saya ngomong kayak gini panjang lebar apaan, lagi belum kenalan, pasti kita apa sih asing tuh gitu, udah males dengernya kayak gitu. Nah, jadi kalian udah kenalan dulu, kalian tulis tangan, bikin tabel ini, terus difoto, masukin ke Google Classroom. Ya terserah mau difoto boleh, di-scan boleh. Intinya itu tulisan tangan. Bisa ya? Sekali-sekali lah nulis. Udah lama kan nggak nulis. Ya gitu. Yes. Maaf Ya, tadi ya. suaranya kecil gitu Mbak. Jadi bikin divisi utama, terus bikin lobus, terus apa lagi Iya, Mbak? semuanya ini kan udah ada nih. Ini kalian nyalin nih, kalian tulis tangan ini. Ya. Terus tambahin kolom paling kanan fungsinya. Oh. Ya. Oke Mbak, makasih. Ya. Berarti ini fungsi siapa? Fungsi lobus frontal. Kan bukan fungsi korteks cerebrumnya, karena kan udah korteks cerebrumnya mau bagian apa? Gitu. Kan dibedakan jadi 4. Jadi fungsinya lobus frontal, fungsinya lobus parietal, fungsinya temporal, fungsi occipital. Nah, di sini fungsinya ganglia basal, fungsinya sistem limbik, fungsi yang paling pinggir di sininya loh, ya. Oke, paham ya? Jadi jangan bingung fungsi forebrain apa potisaurus spalen apa fungsi apa, Pak? Bukan fungsinya yang paling pinggir. Kan dia udah dibagi-bagi lagi nih. Jadi kita nggak ngomongin dia fungsi forebrain apa macam-macam, tergantung forebrain yang mana, kan kayak gitu. Yang lebih spesifiknya ada yang ditulis fungsinya, gitu ya. Ngerti ya? Oke, ada pertanyaan lagi ya? Oke. Jadi yang fungsi frontal sampai yang occipital itu. Ya, terus fungsi ganglia basal, fungsi sistem limbik, fungsi talamus sampai fungsi medula oblongata. Sampai medula. Oke, ya. Mbak, makasih Mbak. Oke, ya gitu ya. Ditulis tangan, kalian bisa, ini kan udah ada di Google Classroom, kalian bisa lihat dari sini atau bisa lihat dari Googling gitu ya, terserah. Yang pasti saya minta supaya, kenapa perlu tulis tangan, supaya kalian beneran belajar, nggak kopas doang ya, gitu. Jadi nanti pada minggu depan saya ngejelasin satu persatu, nggak terlalu pusing, nggak terlalu bingung, udah kenalan nih sama si bagian-bagian otak ini, gitu. Ya, oke. Saya berhenti sampai sini dulu. Ya, nanti kita lanjutin ya, nih fungsi-fungsinya nih. Ada nih, gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus ada yang bisa bantuin saya untuk screenshot nggak? Karena saya lagi di rumah, saya laptopnya nggak bisa screenshot. Bukan nggak bisa screenshot sih. Zoom-nya itu hanya bisa yang on cam. Yang on cam cuma 3 orang yang kelihatan di saya. Jadi kalau saya print screen, ya yang muncul itu doang. Ya. Jadi tolong yang bisa full semuanya, akibat waktu itu di-update jadinya. Ya, sekarang berapa? 8. Kalau ada yang bisa print screen, silahkan. Dari laptop, siapa yang bisa? Syauki bisa ya? Biasanya kemarin Syauki ya? Iya, Bu. Ya. Ya, boleh ya. Gitu. Silakan Syauki, Aba-aba. Nah, ini ada berapa? 16 orang. Sudah, Syauki? Sudahkah? Baru yang pertama, Bu. Oke. Ya, silakan. Oh ya, sudah taruh di sini ya. Terima kasih. Udah, Bu, gitu. Sudah. Oke. Ya.
Terima kasih Syauki. Kita ketemu pekan depan ya. Tolong ditaruh di WhatsApp grup siapa yang bisa hadir. Pekan depan nanti waktunya akan saya kasih tahu lagi. Saya ngomong dulu sama Mas Firman enaknya kapan. 3-5 orang ya kalau bisa cowok-cewek ya. Kayak gitu. Yang persyaratan yang kemarin saya bilang ya di Jakarta sudah vaksin, diizinkan oleh orang tua, dalam kondisi sehat ya. Gitu. Nggak harus antigen gitu-gitu nggak usah sih. Tapi yang pasti kalian bisa tahu kan kalau kalian batuk pilek gitu jangan dulu lah. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri kelas hari ini. Selamat sore. Saya tutup ya.